Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia, sudahkah kita memberi senyum hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang penegasan Yesus pada mereka yang meminta tanda darinya. Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda. Sebenarnya sudah banyak tanda dan mujizat yang dilakukan Yesus. Kita bisa menyaksikan juga orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang tuli melihat, orang bisu berbicara, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan dibebaskan. Tapi bagi orang Yahudi dan para ahli Taurat tidak cukup dengan semua mujizat itu. Walaupun mereka menyaksikan itu, mereka melihat itu, mereka masih menuntut tanda dari Yesus. Walaupun demikian, Yesus tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yang dilakukan Yunus adalah datang ke Ninive untuk menyampaikan seruan pertobatan kepada seluruh penduduk kota Ninive. Ia datang untuk mengadakan penghakiman Allah. Menariknya penduduk Ninive dan rajanya mendengarkan seruan Yunus. Mereka percaya kepada Allah dan bertobat. Hal ini berbeda dengan kaum Farisi dan para ahli Taurat. Walaupun mereka menyaksikan, mereka melihat mujizat yang dibuat Yesus, tapi hati mereka tetap tertutup. Maka mereka meminta tanda dari Yesus. Apa yang dilakukan orang Farisi adalah mencoba Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kutipan Injil hari ini adalah cerminan kehidupan kita yang tidak pernah puas dengan keadaan kita. Cerminan kita yang tidak bersyukur akan berkat-berkat dari Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini juga termasuk untuk kita. Bukan hanya orang Farisi dan para ahli Taurat, tapi untuk kita juga. Kita termasuk angkatan yang jahat menurut Yesus. Karena kita tidak pernah bersyukur akan kemurahan, kebaikan dan kasih Tuhan. Kita tidak pernah berterima kasih akan berkat Tuhan yang kita terima dari hari ke hari. Maka di masa Prapaskah ini belajarlah untuk selalu bersyukur atas semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Saya meyakini semua yang kita alami saat ini, kesehatan kita, keberhasilan kita, sukacita kita, damai kita adalah bukti Allah mencintai kita. Bukti Allah sayang dengan kita. Maka bersyukur adalah ungkapan yang paling pas untuk kita sebagai rasa terima kasih kita atas berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.